Cita, kamu masih ingat nggak pengalaman pertama kamu waktu belajar mengaji? Wah, masih ingat banget. Karena waktu itu kan saya dari kecil, kalau nggak salah dari umur 4-5 tahun tuh udah diajarin baca huruf hijaiyah. Biar familiar. Terus lama-lama masuk ke Iqra, terus belajar sampai rajin, sampai bisa. Baru habis itu belajar ngaji pelan-pelan. Mulai dari Iqra 1, Iqra 2 itu ya. Dan memang mengaji itu seharusnya diajar dari sejak kecil. Dari kecil ya, betul sekali. Dan dimulai dari belajar membaca yang tadi huruf hijaiyah, kemudian bisa lanjut ke Iqra. Syukur-syukur kalau bisa sampai tilawah. Betul. Namun kamu tahu nggak, cara mengaji itu pada anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, untuk mengajarkan huruf hijaiyah pada anak-anak itu butuh trik dan cara khusus. Beberapa caranya bisa kita lihat dari Umi Dafa dan juga Mama Teduh. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Saatnya semua pahala dilipat gandakan. Semangat inilah yang ditularkan oleh Giska Praditya pada buah hatinya, Dafa Sultan Wibawa. Selama bulan suci, Giska menyempatkan diri mengajari anaknya untuk membaca Al-Quran. Berbagai cara menarik dilakukan untuk menarik minat belajar putra kesayangannya. Mulai dari menghiasi ruang bermain dengan aneka hiasan huruf hijaiyah, hingga menggunakan berbagai aplikasi permainan yang mendidik. Giska juga punya cara jitu agar anak laki-lakinya betah berlama-lama belajar membaca huruf hijaiyah. Salah satunya dengan menggunakan buku yang penuh warna. Kalau aku konsepnya sesuai dengan mood anak. Misalkan Davanya habis maghrib, kami biasa mengaji di rumah. Nah, kemudian kalau dia lagi bosan, bisa dialihkan dengan membaca ataupun menulis, atau kita bikin origami yang kita tempel-tempel di kertas, tapi itu dengan mengingatkan dia lagi bahwa ini huruf hijaiyah gitu. Nanti lama-lama, karena kan jika dia dapat hafalan dari kita, itu belum tentu nempel ke dia. Tapi kalau misalkan dia sendiri yang nulis, ini huruf ba, dia yang bilang, insya Allah hafal. Untuk menambah motivasi Dafa dalam memahami Al-Quran, Giska tidak segan memberi hadiah pada buah hatinya ini. Nak, Tahana, beli es krim sama Umi. Soalnya bisa masuk surga, bisa dapat pahala. Al-Quran sebenarnya bukan hal baru bagi bocah laki-laki ini. Seperti adik bayi dalam kandungan uminya, Dafa sudah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sejak masih dalam kandungan. Aku ngajarin semenjak dia dari sedini mungkin. Sekarang seperti saya sekarang lagi hamil, saya sering mendengarkan MP3 Al-Quran. Begitu dia lahir, saya mengajarkan dari warna-warna. Kemudian dia sudah bisa diajak komunikasi, saya mulai mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Meski usianya baru menginjak 4 tahun, kini berbagai surat-surat pendek telah dikuasai Dafa. Jika Dafa sudah bisa membaca Al-Quran, beda halnya dengan Teduh Jiwa Muhammad. Saat usia Dafa, Teduh belum bisa membaca huruf hijaiyah. Mama Teduh, Naya Julaidi pun sengaja memasukkan anak sematawayangnya ke salah satu pusat belajar Al-Quran. Di kelas Balita 2, Teduh bersama teman-teman seusianya belajar membaca Al-Quran dengan cara yang menyenangkan, seperti melalui permainan acak huruf hijaiyah, menghias dan mewarnai, hingga bermain balok huruf.
Pertama, kita menggunakan, yang jelas kita akan mengajar dengan hati, karena anak-anak yang paling jeli untuk membaca hati kita. Kedua, kita masuk kepada dunia anak, jadi kita menjadi anak-anak itu sendiri. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara kepada mereka, itu masuk kepada dunia anak itu. Terus ketiga itu kita kemas gitu, jadi kita tidak bisa menonton seperti halnya ngajar dewasa. Kalau dewasa langsung kita kasih materi, dia paham. Kalau kita bisa jadi baca lagu, kemudian pakai permainan gitu. Jadi kita kemas sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Yang jelas apa yang kita inginkan, indikator yang ada harus sampai kepada mereka gitu. Di rumah, Naya selalu membantu Teduh untuk kembali mengingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Bukan hal yang mustahil, hanya dalam waktu 9 bulan kemampuan Iqra dan menghafal doa Teduh bertambah. Di rumah, ya, tapi mungkin kan kita ngikutin moodnya dia gitu. Tapi ternyata kalau di rumah kadang suka nggak mau gitu. Tapi begitu kalau nggak diperhatiin ternyata dia bisa gitu. Yang nggak disangka-sangka ternyata bisa ya gitu kan. Yang apa kalau kita nggak ini, jadi tunjuk-tunjuk aja huruf-hurufnya. Ternyata dia bisa baca itu gitu. Al-Quran memang sebaiknya diajarkan sejak dini. Dengan membaca Al-Quran, anak pun akan belajar memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Kewajiban orang tualah untuk menemukan metode belajar Al-Quran mana yang paling efektif untuk buah hatinya. Banyak cara untuk mengajari orang itu baca Quran, termasuk anak, banyak cara. Cara yang paling efektif tadi harus menemukan metode yang lagi-lagi bisa dipahami oleh dunia anak, Pak. Misalnya Iqra, atau sambil main-main, atau dengan bahasa-bahasa tubuh atau bahasa-bahasa gambar-gambar. Jadi seorang guru termasuk orang tua itu harus menemukan sarana untuk memperkenalkan Al-Quran dengan anak-anak. Mungkin pertama dengan mendengarkan kaset-kaset dulu. Yang kedua, kita membeli CD lah, di situ diperlihatkan dulu. Jadi supaya anak itu merangsang, ya kan? Yang kedua, ketika mereka sudah ada tahafan, baru kita mempraktekkan dari mulai cara mengucap huruf-huruf hijaiyah. Selain itu, orang tua juga wajib menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi buah hatinya untuk belajar mengenal dan memahami Al-Quran. Kemudian, biarkan anak belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Diturunkan, tentunya bagi kita. Terakhir, tidak ada salahnya loh jika orang tua memberi hadiah pada anaknya sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atas usaha yang telah dilakukan oleh putra dan putri kesayangan. Yang kedua, sudah tahu? Ya, coba. Leni Astuti, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET. Baik, bagus. Satu lagi.